sudah hadir di Zoom kali ini. Kita ketemu lagi di kelas edukasi langkah ibu ya, dari Bidan Membantu. Kali ini kita akan membahas seputar masalah mitos atau fakta yang biasanya dijadikan perbincangan ya oleh para ibu hamil. Nah, di sini kalau boleh tahu ada yang lagi hamil nggak? Mungkin boleh coba raise hand-nya atau apa? Iya. Boleh raise hand ya, bunda-bunda. Supaya nanti kita bisa enak nih sharing-sharingnya dan juga tanya jawabnya. Nanti bisa sekalian aja ya. Boleh silakan di kolom chat juga. Nanti kalau misalnya ada yang sedang hamil boleh silakan. Atau teman-teman yang masih kuliah juga boleh silakan. Nah, oke, kita masuk ke materi ya teman-teman. Di sini kita akan bahas bumil masa kini, lalu kita juga membahas bedah mitos dan juga fakta gizi kehamilan. Oke, next Kak. Nah, di sini kita bahas dulu sebelum masuknya materi ya. Kenapa sih gizi kehamilan itu penting banget buat ibu hamil? Karena kalau kita lihat dari masalah yang ada di masyarakat kita nih di Indonesia, ternyata kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil itu di tahun 2023 itu masih 16,9%, teman-teman. Ya, ini dari hasil survei Kesehatan Indonesia ya tahun 2023 yang di launching 2024 ya, masih beberapa tahun yang lalu. Dan selain ya, gizi yang kurang seimbang pada ibu hamil itu juga bisa menyebabkan anemia, di mana kejadiannya masih sebesar 27,7%. Nah, ketika gizi ibu hamil dia kurang ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, teman-teman, pada anak, pada bayi, pada balita, dan juga pada anak. Dan juga karena tadi kita bisa tahu ya, ternyata bisa menyebabkan anemia ya, sehingga kalau misalnya ibu hamil ya, dia mengalami anemia, nanti pada saat persalinan itu dikhawatirkan akan terjadi perdarahan, di mana perdarahan itu termasuk salah satu penyebab angka kematian ibu di Indonesia. Termasuk teman-teman atau bunda sekalian pernah dengar preeklamsi atau keracunan kehamilan, nah yang memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya apa. Nah, itu dia. Bahkan juga bisa kalau ibu hamil dia kurang gizi, kurang nutrisi ya, dia juga bisa melahirkan anak prematur. Lalu juga bayi baru lahir dengan berat rendah atau kita biasa sebut dengan BBLR. Nah, ya. Atau juga terhambat gangguan pertumbuhan ketika dia sedang dalam kandungan. Seperti itu. Jadi ini ya teman-teman, jadi gizi ibu hamil ini penting sekali. Kenapa? Karena kita menghindari faktor resiko yang sudah ada di slide ini. Gitu. Next. Oke. Nah, kenapa bisa sampai ibu hamil itu kurang gizi atau kurang nutrisi? Karena dia tidak melengkapi porsi nutrisi dalam sehari, teman-teman. Nah, di sini di slide ya. Mohon maaf, untuk Bunda Maria mohon di on mic-nya di off-kan ya. Maaf. Bunda Maria. Mohon maaf, Bunda. Halo. Jadi di slide ini ya, kita bisa lihat kebutuhan nutrisi bumil dalam sehari ya.
Ini adalah nutrisi standar yang sudah ditentukan oleh Kemenkes sendiri. Ini saya dapat dari buku KIA, keluaran cetakan versi tahun 2024 yang paling terbaru, teman-teman ya. Jadi ini adalah patokannya. Nanti bisa dikombinasikan dengan karbonnya apa ya, protein hewani apa, disesuaikan dengan pangan lokal teman-teman masing-masing atau bundanya masing-masing. Ya, karena jelas kita tuh kan di Indonesia kan berbeda-beda ya wilayahnya, tentunya dengan kearifan lokal, bahan pangan lokal ya, jadi bisa dimanfaatkan tuh pangan lokalnya. Selain kita bisa melestarikan pangan lokal kita juga bisa meningkatkan ketahanan pangan lokal kita. Jadi nggak usah pusing-pusing ya Bunda atau teman-teman, coba ini adalah patokannya ya, dari nasi atau makanan pokok, dari protein hewaninya, yang penting diperhatikan porsinya setiap hari. Nah ya, ini untuk lebih memudahkan. Dan untuk menilai status gizi ibu hamil itu sebenarnya kita bisa pakai apa? Mungkin ada yang tahu? Nah, biasanya kalau kita ingin menilai status gizi ibu hamil, kita bisa lihat dari IMT-nya. Di mana IMT sebelum bumil tersebut hamil ya, atau masuk trimester pertama itu IMT-nya ada di 18,5 kg per meter persegi. Itu dia. Ya kurang dari segitu. Lalu kalau kita juga bisa lihat dari lilanya atau lingkar lengan atasnya, di mana kurang dari 23,5 cm. Kemudian juga kita bisa lihat dari pemeriksaan penunjangnya seperti kadar HB-nya. Ya, kalau dari Kemenkes sendiri, dia punya 3 klasifikasi untuk anemia itu. Ada ringan, sedang, dan berat. Yang dimana kalau dikatakan anemia ringan itu ya kalau dia di bawah 10 ya, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan status gizi ibu hamil itu dari ketiga faktor itu. Oke, next. Nah, ini ada angka kecukupan gizi untuk ibu hamil, di mana kita bagi per trimestersnya, ada 3 semester ya. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya dari masing-masing kolomnya. Nah, ini diharapkan ya supaya bisa terhindar dari kekurangan gizi atau resiko kek atau anemia. Jadi diperhatikan untuk energinya, proteinnya, lemaknya, karbohidrat, serat, vitamin, folatnya, besi, dan airnya. Nah, ini perlu dipenuhi kecukupan gizi. Karena ini saya ambil dari Permenkes nomor 28 tahun 2019 yang memang sudah diatur ya teman-teman. Jadi ini adalah patokannya, seperti itu. Next. Nah, kalau kita bicara kebutuhan nutrisi gizi pada ibu hamil, kita tidak harus tidak selalu minum suplemen ya. Suplemen itu hanya penunjang. Yang terpenting adalah makanan pokoknya. Gizi seimbang yang kita makan setiap hari-harinya ya. Ini bisa dilihat teman-teman ya, dari asam folatnya kita bisa dapat dari mana? Dari sayuran yang berwarna hijau, kacang-kacangan, tempe ya. Terus juga ada asam lemak teh jenuh, vitamin B12, vitamin D, ya. Kemudian next. Nah, di sini juga ada lanjut ya beberapa mikronutrien ya yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan seperti vitamin A, kalsium, zat besi. Next. Nah, ini juga ada vitamin B6, vitamin C, serat, seng, iodium. Nah, teman-teman bisa coba untuk melihat jadi referensi ya supaya nanti bunda-bunda yang ada di rumah nih ya bisa mengolah makanan sehari-harinya dengan banyak variasi bahan makanan. Nah, contohnya seperti yang ada di slide ini ya. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas mitos versus fakta gizi kehamilan.
Oke, next. Nah, teman-teman, kita itu kan hidup di Indonesia. Indonesia itu banyak sekali budaya. Kita banyak sekali budaya, adat ya, suku berbeda-beda. Dan mungkin kita seringkali mendengar beberapa mitos yang terkait tentang pantangan makanan untuk para ibu hamil. Ya, nah salah satunya ini seperti air kelapa. Yang katanya kalau minum air kelapa itu bisa bikin kulit bersih. Ya, pas lahir. Ya, dulu waktu saya kerja di rumah sakit ya, ada teman saya yang dia hamil ya, lu mendengar dia masih percaya dengan mitos ini, gitu kan. Nah, ternyata faktanya kita kita perlu luruskan lagi nih. Kalau misalnya kulit bersih atau tidaknya itu ditentukan oleh banyak faktor, tidak dari air kelapa, teman-teman. Kenapa? Kulit bayi yang bersih itu bisa dilihat dari kecukupan hidrasi ibu hamil tersendiri. Nah, yang mana ia bisa minum air putihnya cukup setiap harinya. Nah, itu bisa membantu ya membersihkan air ketubannya seperti itu. Lalu untuk faktanya ya, ternyata air kelapa ini nih ya, khususnya untuk kelapa hijau ya, dia memang kaya akan mineral yang biasa kita sebut dengan elektrolit. Nah, di mana elektrolit ini bisa membantu kita ketika tubuh kita dehidrasi atau lagi kepanasan, teman-teman ya. Kepanasan terus kita keringetan, akhirnya kita dehidrasi ya. Kita butuh hidrasi yang cukup. Nah, air kelapa ini bisa bantu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah air kelapa ini tidak bisa menggantikan air putih ya. Jadi tetap kebutuhan air putih itu tetap paling utama dibandingkan air kelapa. Dan perlu juga diperhatikan untuk para ibu hamil yang memang mempunyai riwayat tekanan darah rendah untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi air kelapa hijau ini. Ya bisa diminum sehari 1 gelas gitu normalnya ya. Oke, next. Nah, nanas. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, awas makan nanas nanti bisa keguguran. Ada nggak sih yang pernah dengar mitos ini? Boleh coba di kolom chat ya teman-teman. Nah, ada, iya saya juga ada. Saya juga pernah dengar dengan kuping saya sendiri, telinga saya sendiri, ada ya. Nah, ini kita perlu luruskan lagi teman-teman. Ternyata nanas itu ya, apakah bisa menyebabkan keguguran? Jadi kalau ibu hamil nggak boleh makan nanas gitu. Oh, ternyata ya, nanasnya yang seperti apa dulu nih? Nanasnya itu kita bisa lihat. Kalau nanas yang mateng, ya, dia justru punya kandungan zat gizi yang baik untuk perkembangan janinnya. Nah, yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah nanas yang masih muda, ya. Nah, kalau dikonsumsi para ibu hamil nih, dikhawatirkan akan bisa melunakkan otot-otot serviksnya ya. Jadi sehingga kemungkinan bisa memicu kontraksi atau mules-mules karena memang dalam kandungan nanas muda ini ada kandungan yang namanya bromelain, teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau untuk konsumsi nanas boleh, tapi kita harus pastikan dulu kematangannya. Ya, dan untuk konsumsi juga jangan terlalu berlebihan ya. Jadi misalnya, oh ini nanasnya udah mateng nih, oh ya udahlah makan aja habisin misalnya ada berapa biji gitu ya. Oh enggak teman-teman, tetap harus dikontrol untuk konsumsinya per hari. Gitu. Oke, next. Duren. Siapa yang suka duren nih? Saya suka duren. Siapakah yang suka duren di sini? Siapa yang nggak suka duren? Nah, teman-teman, duren ini mitosnya bilang katanya bikin perut ibu kepanasan sama janin yang ada di dalamnya kepanasan. Wah, itu bener apa enggak sih? Ya kan? Nah, ternyata kalau durennya mateng ya, dia itu bisa mengandung gas dan juga alkohol.
kalau memang dikonsumsi terlalu berlebihan. Jadi untuk para ibu hamil boleh nggak sih makan? Boleh, silakan makan. Secukupnya aja, bisa 1 sampai 2 biji sehari. Ya, jangan terlalu berlebihan ya. Kenapa? Karena ya meskipun alkohol atau gas yang ada terkandung dalam durian ini tidak sebesar alkohol-alkohol yang kita kenal di luar sana ya, tapi memang kurang baik ya kalau dikonsumsi untuk berlebihan. Seperti itu. Jadi secukupnya aja. Boleh kok, silahkan ya. Karena memang di durian ini uh, kita harus tahu ternyata kandungannya itu juga ada asam folat, lalu juga ada kandungan flavonoidnya juga. Flavonoid itu semacam kandungan antioksidan. Teman-teman mungkin pasti tahu ya. Antioksidan itu adalah senyawa yang bisa mencegah kita ya dari serangan-serangan radikal bebas seperti itu. Jadi sebenarnya bergizi kalau yang sudah matang, tapi untuk konsumsinya jangan terlalu berlebihan begitu. Oke, next. Nah, ini minyak kelapa ini. Kalau minum minyak kelapa katanya bisa memperlancar persalinan, apalagi persalinan normal. Bener apa enggak nih teman-teman? Ternyata kalau kita pikir-pikir ya, ini belum ada studi yang menyatakan kalau ini benar ya teman-teman. Kalau kita lihat saluran pencernaan ketika kita minum ya, saluran urin sama saluran untuk persalinan itu kan berbeda teman-teman. Ya, jadi ini belum bisa dipastikan kebenarannya teman-teman ya. Jadi memang semua makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan dicerna ke dalam lambung dan juga usus gitu, dan akan keluar ke salurannya sendiri. Nah, ketika kita bersalin juga dia punya salurannya sendiri teman-teman, seperti itu ya. Oke, next. Oke, makan pedas. Siapa yang suka makan pedas di sini? Ya, rata-rata orang Indonesia itu suka sekali makan pedas. Ya, kita bisa lihat dari variasi makanannya juga banyak ya, yang pedas-pedas, menu-menu masakannya ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya ada mitos yang bilang, oh makanan pedas bisa memperlancar persalinan? Oh, kalau makan pedas bisa bikin rambut bayinya botak. Nah, itu gimana tuh? Ya, faktanya kalau makanan pedas itu sebenarnya ya, balik lagi seperti air kelapa tadi, beda salurannya teman-teman. Kalau apa yang kita makan itu akan masuk ke saluran pencernaan. Seperti itu. Nah, kalau untuk persalinan dia punya salurannya sendiri, rahimnya sendiri yang tidak nyambung ke pencernaan gitu. Nah, kalau untuk bikin bayi rambut bayi botak gimana? Sebenarnya ini tidak ada hubungannya teman-teman. Kalau rambut itu ya, rambut, warna kulit itu tuh ditentukan oleh keturunan atau genetik. Jadi tidak belum bisa dipastikan kebenarannya ini ya teman-teman. Ini nggak benar ya. Karena memang untuk yang mempengaruhi adalah keturunan atau genetik. Ya, di mana yang dikhawatirkan kalau ibu hamil dia makan makanan yang pedas ya, kita khawatir nih ibunya bisa kena diare, ya kan? Apalagi kalau ibu atau bunda-bunda semua ya teman-teman yang punya masalah mah, nah tuh kan, yang lambungnya tuh sudah iritasi. Nah itu perlu hati-hati, perlu waspada. Kenapa? Karena akan menimbulkan masalah pencernaan. Masalah pencernaan itu tuh banyak, teman-teman. Ada mual, ada muntah, ya kan? Ada juga salah satunya diare, ya kan? Nah, kalau bunda-bunda atau ibu hamil diare, dia akan dehidrasi. Karena semua cairannya keluar tuh, ya kan? Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi, untuk konsumsi makanan pedasnya bisa dikurangin gitu. Bukan cuma hanya makanan pedas, tapi juga makanan yang berlemak. Karena itu bisa mempengaruhi saluran pencernaan kita. Seperti itu. Next. Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini
katanya ya mitosnya tuh tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Katanya bikin alergi gitu. Bener nggak sih teman-teman bikin alergi, ya kan? Nah, kita perlu tahu dulu kalau alergi itu, misal kita bahas tentang ibu hamil ya, alergi. Ibu hamilnya itu sudah punya alergi belum sebelum hamil? Nah, alergi itu kan banyak ya. Salah satunya dari bahan makanan. Makanan itu tuh banyak teman-teman ya kan. Jadi kita pastikan dulu, bener nggak sih ibu hamilnya sebelum hamil punya alergi? Kalau memang punya alergi dari jenis kacang-kacangan itu ya boleh silakan dihindari. Karena untuk menghindari alerginya. Jadi kita hindari pemicu alerginya seperti itu. Tapi kalau misalnya sebelum hamil dia fine-fine aja makan kacang-kacangan, ya sebelum hamil dia oke-oke aja gitu kan, ya ini nggak benar ya teman-teman. Kenapa? Karena memang kita tahu kacang-kacangan ini dia itu kayak salah satu protein nabati. Dia bisa menjadi sumber protein untuk tubuh kita. Ya, jadi dia bisa melengkapi gizi harian kita, teman-teman. Ya, di mana aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Kalau memang ibu hamilnya tidak punya alergi terhadap kacang-kacangan sebelum hamil. Gitu. Ya, bagus untuk perkembangan janin otaknya juga karena memang dia mengandung protein dan juga sumber gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti itu. Next. Nah, ikan. Katanya ikan itu apa ya? Kalau makan ikan katanya bisa bikin bau amis. Pas bayinya dilahirin, bener gak sih? Teman-teman, ada yang pernah dengar ini gak sih? Mitos ini? Saya mah pernah nih dengar ini nih. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah atau ibunda yang pernah melahirkan sebelumnya pasti tahu wangi atau aroma dari bau air ketuban. Nah, pernah, Kak Vina. Kak Vina pernah kan? Nah, saya juga pernah, Kak. Belum pernah dengar. Oke, ini pertama kali ya untuk Kak Nurdiani nih. Nah, jadi teman-teman untuk bunda yang sebelumnya pernah melahirkan, mungkin ataupun teman-teman yang mungkin sekarang sedang kuliah kebidanan ya, pasti tahu aroma dari bau ketuban itu seperti apa. Ya, aroma ketuban itu tuh air ketuban ya. Itu tuh dia punya ciri khasnya gitu teman-teman. Jadi itu bukan serta-merta dari dia makan ikan, dari ibu hamilnya itu makan ikan terus tiba-tiba pada saat lahiran uh, bayinya bau amis ya. Padahal makan ikannya seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu, terus lahirannya hari ini misalnya, ya kan? Nah itu nggak benar ya teman-teman. Itu belum bisa dipastikan karena memang itu nggak benar ya. Karena memang kita tahu kalau air ketuban itu punya bau yang khas sekali ya, dan kita tahu makan makanan laut ya, semua jenis ikan atau makan makanan laut itu dia punya protein dan juga omega 3 kandungan dalam nutrisinya yang memang baik untuk apa? Untuk kesehatan jantung, untuk pertumbuhan organ, otak dan juga syaraf. Dan juga untuk mata loh. Untuk kesehatan mata juga omega 3 itu. Jadi enggak ya teman-teman, ini mitos ya, makan. Tapi dengan syarat makan ikan harus dengan untuk ibu hamil ya. Makan ikan itu harus dengan tingkat kematangan yang pas. Tidak boleh setengah matang. Karena menghindari parasit-parasit atau bakteri atau juga yang bisa masuk ke dalam tubuh ibu hamil tersebut. Jadi pastikan kematangannya, oke? Okay? Next. Nah, cumi udang sama tadi kayak ikan juga. Ya kan? Katanya kalau makan cumi itu kulitnya bisa hitam. Katanya kalau terus makan udang itu kulitnya bisa bersisik. Nah, ini mungkin ada nggak yang udah pernah dengar mitos ini, ya kan? Ini ini nggak benar ya teman-teman. Karena kita tahu
seperti halnya ikan, cumi sama udang itu adalah salah satu makanan laut yang memang dia kaya akan omega 3-nya, asam lemak omega 3-nya. Nah, kita tahu omega 3 itu bagus untuk perkembangan otak. Asal ketika kita memasaknya itu dengan tingkat kematangan yang pas, tidak terlalu tidak bukan kurang matang. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ini nggak benar ya teman-teman. Bumil boleh kok mengkonsumsi cumi sama udang ya, kalau memang bumil tersebut tidak punya alergi. Kalau misalnya punya alergi antara salah satu cumi ataupun udang, boleh nanti bisa dicari dengan protein hewani yang lain. Gitu. Next, daging merah. Nah, daging merah ini katanya mitosnya kalau misalnya setengah matang dapat mengandung tokso, parasit tokso. Nah, ini kita perlu luruskan lagi ya. Untuk parasit tokso itu ya, dia tidak hanya ada di daging merah saja. Tidak hanya ada di daging yang setengah matang, tapi juga dia ada di sayur atau buah yang kurang bersih dicucinya. Nah, terus juga banyak sumber dari penularan parasit tokso ini itu. Ya mungkin dari kotoran kucing ya kan, yang memang bumil tersebut dia langsung kontak ya tanpa menggunakan sarung tangan. Nah, itu bisa kemungkinan ataupun main tanah nih. Tanah-tanah yang dimana tanahnya itu biasa dijadikan tempat pupnya kucing. Nah, itu hati-hati. Jadi perlu diluruskan lagi ya teman-teman. Benar, setengah matang itu bisa juga kok mengandung tokso. Tapi tidak hanya di daging setengah matang aja. Sayur buah yang kurang bersih dicuci juga bisa jadi sumber parasit tokso. Oke, next. Oke, kafein. Teman-teman, kafein itu kita ada yang kita tahu bisa dari kopi atau juga dari teh ya. Yang biasanya yang minum kopi ataupun teh yang di cup-cup itu ya. Nah, katanya kafein ini bisa bikin bayi lahirnya berat badan rendah. Bener gak sih? Ya, padahal kalau misalnya sebenarnya ini kalau terlalu konsumsinya berlebihan ya, ini bisa aman teman-teman untuk ibu hamil sama janinnya. Makanya ada takarannya untuk seharinya itu. Tidak lebih dari 200 mg. Ya kalau bisa kita minumnya secangkir aja ya atau 1 cup aja sehari gitu kan, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan dari efek negatif dari kafein ini gitu. Terus juga katanya ada minum kopi atau teh itu bisa bikin ibu hamil anemia atau bisa memicu anemia pada ibu hamil. Benar nggak sih gitu? Nah, ternyata yang perlu kita luruskan lagi ya, memang bisa memicu anemia. Kenapa bisa memicu anemia? Karena senyawa yang ada di dalam teh atau kopi ini, ya, golongan kafein ini ya, atau biasa kita sebut dengan senyawa fenol, itu dia bisa mempersulit atau menghambat penyerapan dari zat besi. Sehingga kalau ibu hamil yang dia sebenarnya udah makan nih, nutrisinya bagus ya, nutrisinya udah dengan gizi seimbang, tapi dia sering minum kopi ya. Terus dia juga hobi minum teh misalnya, ya kan, ice tea gitu kan ya. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman, hati-hati ya, karena dia akan berefek untuk penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Makanya disarankan untuk ibu hamil, karena fokusnya untuk ibu hamil itu kan perbanyak protein hewani, ya kan? Perbanyak protein hewani dalam isi piringku ya, gizi seimbang ya, dan
coba untuk diatur untuk konsumsi teh atau kopinya. Kalau misalnya, apalagi nih ibu-ibu hamil nih, yang misalnya dia makan siang, ada proteinnya, kayak misalnya ayam, daging, atau telur ya, itu kalau bisa sejam sebelum atau sesudah makan jangan minum teh atau kopi gitu. Karena dikhawatirkan apa yang sudah dimakan itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi zat besi yang sudah ada di kandungan makanan kita itu tidak bisa diserap. Jadi dibatasin ya bunda-bunda semua yang suka kopi, yang suka teh, yang biasa kan kita bisa beli ya, pesen online. Iya kan, per cup gitu ya, dengan banyak merek-merek kopi di luar. Jadi tolong dibatasi dulu aja gitu ya untuk konsumsinya. Oke, next. Coklat. Nah, coklat ini semua orang pasti suka coklat. Siapa yang nggak suka coklat? Nah, teman-teman tahu nggak coklat yang asli itu rasanya manis atau pahit? Boleh nanti dijawab di kolom chat ya. The coklat pahit. Oke, Kak Nurdiana. Bener ya Kak ya. Jadi dari buah coklat yang kita lihat konsumsi selama ini yang rasanya manis itu berasal dari buah coklat. Yang rasanya itu pahit banget teman-teman. Pahit banget ya. Nah, kenapa kok bisa manis ya? Karena ditambah dengan terasa, ya kan? Nah, katanya ada juga nih mitos yang terkait dengan coklat. Katanya coklat bikin kulit bayinya gelap atau bisa bikin keguguran katanya gitu ya. Padahal tadi seperti yang saya bilang, kalau kulit itu tergantung genetik atau keturunan. Jadi tidak bisa dilihat dari apa yang dia makan gitu kan. Karena tok. Nah, kalau keguguran pun sama gitu kan. Kita bisa lihat dulu untuk konsumsinya dan jenis coklatnya gitu. Kalau untuk coklat hitam atau yang dark chocolate yang tadi kita sebut ya dengan coklat yang buah coklat itu, nah itu sebenarnya bukan menyebabkan keguguran ya teman-teman, tapi dia akan lebih memberikan efek negatif. Gitu. Ya, kalau misalnya kita konsumsi coklat hitam atau dark chocolate yang memang di mana kandungannya itu pahit ya, itu dia bisa mengurangi resiko preeklamsi dan juga bisa bikin mood happy. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa bunda-bunda nih ibu hamil yang sedang hamil kurangi coklat-coklat yang terlalu manis. Biasanya nih ya di toko oren ya kita bisa lihat tuh pilih coklat kadar 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 coklatnya tuh berapa persen. Nah, itu tuh. Silahkan. Jadi kalau bisa, aduh, tapi saya mau makan coklat, tapi gimana ya gitu. Ya bisa, masih bisa kok. Tapi sebaiknya hindari coklat-coklat yang memang terlalu manis, karena dia akan berefek kepada penambahan gula darah dalam tubuh kita, lalu juga akan memberikan efek kepada berat badan janin yang sedang kita kandung juga ya. Nah, memang dia ada tambahan gulanya juga ya. Seperti itu. Oke, next. Kuning telur. Katanya kuning telur mentah itu bisa bikin lancar persalinan. Benar nggak sih teman-teman? Katanya gitu ya. Tapi faktanya ya bukan memperlancar persalinan. Karena persalinan yang lancar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kuning telur ya teman-teman. Nah, kuning telur itu dia bisa lebih memberikan efek kepada nutrisi. Tapi yang matang ya, jangan yang mentah. Gitu. Ya. Karena setiap kali makanan yang mentah yang kita konsumsi itu yang memang bisa menimbulkan memberikan efek negatif karena bisa saja mengandung
bisa bakteri, bisa virus, atau juga parasit ke dalam tubuh kita, terutama untuk ibu hamil ya, yang perlu memang harus terhindar dari parasit-parasit seperti torch yang kita tahu. Gitu. Jadi ini tidak benar ya teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi jangan sampai dikonsumsi yang mentah-mentah, termasuk telur kuning. Oke, next. Nah, ini saya tampilkan untuk mungkin ada bunda-bunda ataupun teman-teman yang mahasiswa yang sedang kuliah ya, di jurnal proceeding ini ya, terkait dengan pantangan makanan ini, dia di dalamnya ini menuliskan, memasukkan banyak sekali jurnal yang berkaitan dengan mitos-mitos yang terkait tentang pantangan makanan. Nah, ini bisa jadi sumber referensi atau literatur bagi bunda-bunda semua, ataupun juga bagi teman-teman yang sedang kuliah ya. Karena kenapa? Karena kenapa saya menampilkan ini ya tadi, tujuannya untuk itu memberitahu teman-teman semua dan juga bunda-bunda semua terkait mitos-mitos. Karena di sini banyak sekali mitos-mitos yang ditampilkan dari berbagai banyak penelitian dari berbagai daerah. Karena kan tidak mungkin ya kita membahas semuanya di kelas edukasi dari seluruh daerah, itu nggak mungkin ya. Jadi ini bisa jadi bahan bacaan untuk bunda-bunda semua atau teman-teman semua. Mungkin ada dari salah satu dari wilayah teman-teman semua atau juga bunda-bunda semua. Gitu. Oke, next. Nah, jadi karena tema kita hari ini adalah bumil masa kini, ya. Jadi apa sih yang bisa diambil pesannya untuk para bumil masa kini? Nah, teman-teman yang masih kuliah juga nih, teman-teman juga adalah calon ibu masa depan nih, ya kan? Jadi bisa nih sebagai pesan ya untuk kita semua, kalau bumil masa kini ini harus wajib menerapkan pola isi piringku yang tadi seperti sudah saya sebutkan, dan di sebelahnya juga ada contoh. Ini hanya contoh ya, hanya contoh menu isi piringku yang bisa menjadi referensi teman-teman atau bunda-bunda semua. Yang dimana isi piringku ini harus seimbang. Ya, seimbang dengan asupan kalorinya, baik itu dari kalori, zat besi, DHA atau omega 3, kalsium ya, dan juga serat-seratnya. Kenapa? Karena kita fokusnya tadi yang di latar belakang untuk mencegah stunting ya, pastinya, untuk juga mencegah anemia pada ibu hamil dan juga kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Ya, seperti itu. Jadi coba fokus ke protein hewani. Kalau misalnya protein nabati boleh nggak? Boleh, silahkan dikombinasi juga boleh. Tapi yang pasti harus ada protein hewani ya. Kalau mau dikombinasi boleh, silahkan. Dan jangan lupa ya untuk selalu menyertakan seratnya seperti sayuran hijau gitu. Dan kurangi GGL, gula, garam, lemak. Nah, ya itu kurangi tuh yang GGL itu tuh ya, seperti itu. Dan juga kafein, terutama untuk ibu hamil, karena tadi kita sudah bahas ya efek kafein itu sebenarnya apa gitu. Oke, next. Nah, ini hanya referensi yang saya gunakan untuk kelas edukasi hari ini, yang mungkin bisa jadi referensi tambahan untuk teman-teman semua yang sedang kuliah juga gitu. Oke, next. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya, bunda-bunda teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Kak Anggun. Terima kasih kepada Kak Hana untuk materi yang sangat menariknya dan pastinya juga bermanfaat ya bagi teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Oke. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini teman-teman dan bunda-bunda bisa sharing, bertukar pendapat atau cerita ya bareng Kak Hana.
Oke, bagi teman-teman dan bunda-bunda yang ingin bertanya, silahkan klik raise hand, reaction raise hand, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa ya untuk on atau menghidupkan mikrofonnya. Kami persilahkan. Silahkan teman-teman atau bunda-bunda yang ingin bertanya. Mungkin juga ada teman-teman atau bunda yang mau sharing pengalamannya, boleh silahkan, kita santai aja di sini sambil ngemil, sambil makan, ya boleh silakan. Dari Kak Nurdiana. Oke. Silahkan Kak Nurdiana. Oke, Kak, aku jawab boleh ya? Ini Oh, sambil boleh Kak. dibacain. Boleh. Dari Kak Nurdiani Putri. Terima kasih Kak, pertanyaannya menarik ya. Di sini Kak izin bertanya, apakah benar mitosnya ibu hamil tuh nggak boleh konsumsi sushi? Soalnya kalau dilihat ya, ibu hamil tuh yang BM ya. Iya, betul Ini kayaknya banget Kak. gengsi ya, yang nanya nih, BM sushi, dia makannya setelah lahiran. Dan kenapa pada ibu hamil juga harus bisa memilih skincare? Seperti retinol, katanya ibu hamil tidak diperbolehkan. Oke, Kak Nurdiani sepertinya ini relate banget ya sama anak-anak zaman now ya. Ya kan? Jadi sushi itu kita tahu kalau sushi itu kan memang dia banyak sebenarnya variannya sushi, ya kan? Ada yang memang jenisnya matang, ada yang tidak, gitu kan. Teruntuk dengan yang bahannya memang ada salmon, gitu. Ya. Nah, kalau memang misalnya sushinya dia bisa dipastikan matang bahannya, kan memang ada menu-menu sushi yang dia matang ya, Kak Nurdiani, itu bisa boleh silakan. Tuh. Tapi kalau misalnya sushinya yang memang dia mentah gitu kan, ya pertama kita harus konsultasi dulu sama dokter, sama bu bidannya. Kenapa? Dilihat dari pemeriksaannya gitu. Nanti dari situ, oh hasil pemeriksaannya oke gitu. Tapi kalau misalnya saya BM, susi boleh nggak ya dok atau Bu Bidan gitu kan. Nah, susinya itu dipertanyakan, susinya yang gimana dulu nih ya kan. Kalau misalnya yang matang ya boleh silahkan gitu. Tapi kalau misalnya yang mentah, dilihat lagi. Yang mentah itu beli di mana gitu. Apakah ada restoran-restoran yang istilahnya yang memang sudah ini kan sudah tersertifikasi bahan-bahannya ya kan yang memang aman karena memang kita tahu ada sushi salmon itu yang memang dia salmonnya tuh grade berapa gitu kan ada grade-grade-nya. Nah itu dia, tapi untuk ibu hamil sebaiknya coba dikurangi dulu, dihindari dulu untuk makan makanan yang mentah karena ya kita nggak tahu ya gimana ke depannya gitu kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk BM sushi, silahkan susinya yang matang boleh silahkan. Tapi kalau yang sushi mentah itu sepertinya dihindari dulu aja gitu. Benar Kak Nurdiani, kalau misalnya BM mau makan sushi habis lahiran, oke, benar itu. Itu lebih bijak sebenarnya. Ya, jadi uh, lebih bijak kalau misalnya memang makannya setelah lahiran. Terus kalau misalnya skincare untuk ibu hamil, ya harus pilih-pilih. Betul. Kenapa? Karena ada beberapa kandungan skincare yang dia tidak bisa dipakai oleh ibu hamil. Kenapa? Karena bisa berefek ke perkembangan janinnya. Seperti retinol. Retinol itu uh, dia adalah turunan dari vitamin A. Ya,
Mungkin Kak Nurdiani dan teman-teman sudah pernah dengar kalau retinol itu adalah turunan vitamin A. Kenapa? Kenapa kok bisa bahaya nih kalau ibu hamil pakai retinol? Karena memang dari kandungannya itu tidak disarankan ya, Kak Nurdiani. Kenapa? Karena nanti reaksi ketika kita pakai retinol, dia akan diserap oleh darah. Dan dia bisa menembus plasenta juga. Nah, kalau misalnya dia bisa diserap oleh darah, dia bisa menembus plasenta, kemungkinan dia akan bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Misalnya bisa bikin cacat janin gitu, atau cacat bawaan seperti itu. Ya, jadi keguguran bisa juga, atau kelainan jantung gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya yang dikhawatirkan untuk penggunaan retinol. Takutnya karena bisa masuk ke dalam darah kita dan menembus plasenta atau ari-ari kita, yang efeknya itu bisa negatif bagi janin yang dikandung ibu hamil tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hana untuk jawabannya yang sangat menarik. Oke. Oh, pasti Kak Nurdiani suka banget skincare-an ya kayaknya. Oh, Kak Anggi katanya baru tahu. Oh iya Kak, baru tahu ya. Nah, kayaknya kita di sini di kelas edukasi ini belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng untuk hal-hal yang baik baru maupun yang sudah sering kita dengar seperti itu. Mungkin ada yang lain? Dari Kak Anggi, Oh, dari dipersilakan. Anggi, Kak Anggi, silahkan. Iya, halo Kak Hana. Halo Kak Anggi. Iya Kak, aku izin tanya Kak. Tadi kan Kak Hana udah ngejelasin cukup jelas ya Kak. Cuman aku tuh pernah baca Kak. Jadi katanya kalau kita mengolah makanan, terutama sayur itu, kalau kita masaknya nggak bener itu bisa membunuh bakteri ya Kak ya? Atau ada nutrisi yang jadinya hilang gitu Kak. Kalau misalnya kita masak sayurnya eh, kematangan gitu atau kurang matang gitu. Untuk ibu hamil khususnya, apakah itu benar ya Kak Hana? Iya, benar. Kak Anggi benar. Karena setiap bahan makanan dia itu punya titik panasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi dia matangnya di suhu yang segini selama berapa waktu segini. Kalau kita biasa kalau misalnya teman-teman suka nonton MasterChef, overcook ya kan? Kalau misalnya kalau terlalu kematangan itu juga bisa akan mengurangi nutrisi dari bahan makanan itu sendiri gitu. Jadi ya sudah, bukannya tidak ada nutrisi sama sekali, bukan, tapi nutrisinya berkurang gitu. Jadi perlu diperhatikan untuk kalau kita masak jangan sampai undercook atau overcook ya, supaya Oke. gizinya tepat sasaran masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Baik. Jadi mungkin carinya di Google kali ya Kak Hana ya? Boleh, silahkan gitu kan. Bisa nanti cari referensi ya, gitu kan. Karena jujur saya juga tidak hafal ya sebenarnya. Ya, karena bukan chef juga. Jadi, jadi mungkin nanti teman-teman nih, para bunda atau teman-teman yang memang akan jadi calon ibu di masa depan, Baik. ini bisa nanti belajar. Oh, lihat di sekeliling kita dengan bahan pangan lokal yang ada gitu kan. Oh ya udah itu kita coba cari tahu informasinya gitu kan. Ini pasnya di suhu dimasak dengan suhu berapa dan berapa lama seperti itu. Gitu. Sekarang banyak kok referensi kita bisa cari langsung di Google. Baik, terima kasih Kak Hana. Oh, sama-sama Kak Anggi. Dan ini ada lagi nih Kak Anggun dari Kak Sana Ulfadila. Bertanya, katanya, Assalamualaikum Bu Bidan, mau bertanya kalau sedang hamil, apakah boleh diwarnai rambutnya? Oke. Jadi aku mau jawab pertanyaan Kak Sana. Kak Sana, pewarna rambut itu kan
kita bisa pertama ya, kalau misalnya kita sedang hamil terus kita mau warnain rambut, kita harus pastikan dulu ingredients dari pewarna rambut tersebut. Apakah di ingredient tersebut ada semacam bahan-bahan yang tidak direkomendasikan oleh untuk ibu hamil seperti kalates ya kan, terus juga paraben atau segala macamnya. Nah ya itu terkait dengan bahan-bahan kosmetik yang ingredients ya gitu. Jadi coba dipastikan dulu untuk komposisinya atau ingredientsnya apakah memang aman untuk digunakan oleh ibu hamil, dan kalaupun digunakan bisa dicari tahu dulu efeknya. Nah kalau misalnya, karena kan kita tahu nih untuk pewarna rambut tuh sebenarnya banyak sekali kan mereknya, kita juga bisa kok tanya langsung ke salonnya ya kan, karena kan pasti kita ke salon ya, kalau nggak mau ribet kita bisa ke salon ya kan, diwarnain gitu. Tapi sebaiknya ke sana ya, sebaiknya mencegah lebih baik mengobati, jadi ditahan dulu ya kalau mau warnain rambut ya, nanti aja setelah ini, setelah apa namanya, setelah selesai haid lagi, setelah selesai hamil ya gitu. Dan itu sih sebenarnya. Selanjutnya dari Kak Lasmaida, Kak. Kak Lasmaida Sinaga, jika ibu hamil sedang naik tensi, makanan apa saja? Oke, ibu hamil sedang naik tensi. Oke, pertama itu garam. Yang tinggi garam itu kurangi. Mecin segala macam yang tinggi natrium itu kurangi. Ya, jadi intinya itu sih ya Kak Lasmaida. Karena memang garam ini kalau konsumsinya terlalu berlebihan, dia bisa bantu untuk peningkatan tekanan darah tinggi gitu. Ya, jadi itu sih. Ya. Selanjutnya dari Kak Vina Naja. Izin bertanya, kakak, saya pernah dengar dari dosen saya, katanya sebenarnya nggak ada pantangan yang memang sangat tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh ibu hamil. Hanya saja tidak boleh berlebihan. Apakah benar, Kak? Iya, benar banget Kak Vina. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan untuk ibu hamil dalam makanan apapun. Karena kita konsepnya gini, kita tidak bisa menemukan satu bahan makanan yang di dalam bahan makanan tersebut tuh komplit semuanya, nggak bisa. Kita butuh berbagai macam variasi makanan untuk melengkapi nutrisi dalam tubuh kita, terutama ibu hamil ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada pantangan gitu. Ya, asal konsumsinya tidak berlebihan, sesuai anjuran saja gitu. Kalau memang misalnya lagi kepengen, silahkan makan, tapi jangan berlebihan. Karena kepengen jadinya, misalnya makan durian sampai 3 buah, wah itu bisa mabok ya, bisa pusing itu, ya kan? Karena kan tadi seperti yang kita bilang ya, aku bilang kalau durian juga ada kandungan gasnya juga dan juga alkohol gitu. Boleh silakan Kak Vina, Bumil boleh makan apa aja asal dalam jumlah yang tidak berlebihan gitu, secukupnya aja. Gitu. Ini ada lagi Kak? Iya, dari Kak Amel. Kak Amel Riasari, Kak kan katanya mau makan durian. Itu pantangan enggak boleh karena nanti panas perut. Kalau untuk hamil TM1 dan nanas juga coba jelaskan Kak apa. Nah, tadi kita sudah bahas ya di slide sebenarnya Kak Amel. Tadi aku sudah bahas di slide, kita sempat bahas durian sama nanas juga gitu. Durian sama nanas itu sama-sama boleh dimakan oleh ibu hamil. Kalau durian ya boleh dimakan 1-2 biji sehari, boleh gitu. Tapi jangan setiap hari ya. Maksudnya dalam sehari itu 1-2 biji boleh, silakan. Jangan kebanyakan karena memang dia kandungannya itu bisa ada alkoholnya tadi yang seperti saya bilang juga ya, ada alkohol meskipun tidak terlalu berat
efek alkoholnya gitu kan. Dan juga ada kandungan gasnya juga dalam dalam si durian itu ya. Karena mungkin nanti bisa bikin perut bunda nggak nyaman gitu. Atau bisa menimbulkan gangguan saluran pencernaan karena memang ada gasnya itu loh. Ya, tapi kalau ditanya boleh silakan 1 sampai 2 biji sehari itu. Tapi dengan catatan tidak setiap hari ya makannya. Gitu. Nah, kalau nanasnya ini bumil di TM1, TM2, TM3 boleh kok silakan makan. Tapi asal konsumsinya dibatasi aja gitu. Cuma buat ngilangin kepengen aja atau BM ya boleh. Nah, kalau untuk nanas juga boleh kok silahkan. Tapi kita nanasnya yang mateng, jangan yang nanas muda ya kan biasa buat ngerujak gitu. Ngerujak, ya udah, aduh lagi pengen, lagi ngidam ngerujak gitu kan. Makan makanan yang asem, salah satunya nanas gitu kan. Wah, jangan ya, karena kalau misalnya tadi yang sudah dijelaskan, efeknya itu bisa nggak baik untuk ibu maupun juga untuk janinnya. Jadi sebaiknya boleh makan nanas tapi yang mateng dan juga konsumsinya tidak berlebihan, secukupnya aja gitu. Oke. Terus Selanjutnya dari Kak Sarni. ada Kak Sarni Antonia. Kak izin bertanya, apakah ibu hamil tidak boleh keluar malam saat hamil? Apakah itu benar kakak? Katanya nanti kena guna-guna. Oke. Ini terkait adat istiadat ya, teman-teman semua gitu kan. Memang dari segi kesehatan sebenarnya ya, karena kalau misalnya malam itu kan waktunya bunda istirahat, ya kan? Aku bahas dari segi kesehatan aja ya. Kalau misalnya dari segi-segi yang lain nanti ya. Mungkin dari segi kesehatannya dulu, buat apa gitu? Buat apa bunda keluar malam-malam? Pertama, karena memang ibu hamil itu harus istirahat. Dan istirahatnya itu tidak boleh terlalu malam. Karena ada porsi tidurnya gitu. Karena ini berhubungan dengan kestabilan dari tubuh bunda ibu hamil tersebut, ya kan? Jadi pertama nanti keluar malam buat apa? Karena kan harusnya malam ibu hamil harusnya sudah istirahat, ya sudah santai, sudah rileks gitu kan. Apalagi dengan berbagai macam keluhan. Biasanya kan kalau malam itu muncul keluhan kepanasan, keringetan, ya kan. Semakin besar perut ibu, semakin dia akan nggak nyaman gitu kan. Nah, kalau kena guna-guna, gimana ya? Kalau kena guna-guna mungkin ini di luar kemampuan saya ya untuk bisa menjawab ini gitu kan. Saya juga sebenarnya belum terlalu banyak ya terkait tentang guna-guna ini terutama untuk ibu hamil. Tapi yang pasti yaitu sebaiknya ibu hamil malam-malam sudah istirahat di rumah gitu karena memang terkait kondisi secara fisiologisnya memang sudah butuh istirahat seperti itu ya. Kalau guna-guna sih sebaiknya kita tetap ini aja ya Kak Sarni ya, tetap berdoa aja gitu kan, tetap meminta perlindungan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing gitu ya. Jadi itu sih seperti itu. Jadi belum bisa dipastikan kebenarannya ya Kak ya gitu. Mungkin ini mitos ini ada di beberapa wilayah kali ya yang masih menganggap hal seperti ini. Tapi memang amannya untuk ibu hamil tidak keluar rumah malam-malam. Gitu. Oke, terima kasih Kak Hana sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya dan antusiasnya yang sangat semangat ya, bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Oke, gak kerasa ya kita udah di penghujung acara.
Jadi dari kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Hana atas ilmu dan waktu yang telah dibagikan kepada kita, serta kepada seluruh peserta, dan juga teman-teman dan bunda-bunda yang sudah mengikuti kegiatan kelas edukasi ini dengan sangat antusias. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan juga memberi manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekurangan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, selanjutnya kita ada sesi dokumentasi dulu ya bunda-bunda dan teman-teman sekalian. Jangan lupa sama-sama di on cam ya, dihidupkan kameranya. Mari teman-teman tunjukkan pesona kalian. Iya, betul banget nih. Ayo. Wow. Silakan. Ayo yang lain, bunda-bunda dan teman-teman, kita sesi dokumentasi dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Di slide pertama, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide yang kedua. Oke, sudah ya slide-nya sampai 2 saja. Baik teman-teman semuanya dan bunda-bunda, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan kelas edukasi hari ini. Bisa live, bisa keluar, teman-teman semuanya, jika ingin meninggalkan Zoom. Terima kasih Kak Anggun, terima kasih semuanya. Baik, pastinya juga terima kasih Kak Hana dan tim Ya. langkah Ibu. Selamat sore, selamat weekend semua. Oke Kak, selamat weekend juga ya.